Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan sampai kepada umatnya akhir zaman nanti yang masih selalu tunduk patuh kepada aturan-aturan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan di dunia ini sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada orang yang ingin hidupnya mendapatkan kesulitan, siapapun itu orangnya, baik itu dia orang tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, muslim maupun non-muslim, semua sama. Rata-rata hidup mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bahwa manusia sejatinya selalu ingin mendapatkan kehidupannya, kebahagiaan di dunia. Ketika manusia menginginkan kehidupan, kebahagiaan di dunia, bisa saja Allah berikan. Wa ma fil akhirati min khalaq. Tapi jangan harap, kata Allah, akan mendapatkan kebahagiaan nanti kelak di akhirat. Oleh karena itu, umat muslim mereka selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu orang umat Islam berdoa seperti itu minimal di tiap dia melaksanakan ibadah salatnya. Ya Allah, berikan kepada kami atina fid dunya hasanah, di dunia ini mendapatkan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat mendapatkan kebaikan, wa qina adzabannar, dan dijauhi dari siksa api neraka. Sehingga kata Allah, wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang jadi pertanyaan, setiap manusia selalu mencari yang namanya kebahagiaan, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Namun tidak semua manusia mendapatkan kebahagiaan. Yang dicari kebahagiaan tapi yang datang kesulitan. Itu yang sering terjadi kepada manusia. Kenapa seperti itu? Sehingga manusia menganggap yang namanya kebahagiaan itu berada pada yang pertama, pada harta. Mengira bahwa kebahagiaan itu adanya pada harta kekayaan, sehingga semua manusia berlomba-lomba mencari yang namanya harta kekayaan, siapapun itu orangnya. Namun tidak semua manusia ketika mencari kekayaan, ketika mencari harta kekayaan, apakah akan dapat semua? Tidak dapat semuanya. Kenapa? Karena yang namanya kekayaan
itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan untuk semua manusia. Dicari terus tapi tidak dapat. Ya mungkin manusia salah mencarinya, salah tempatnya. Nyari ikan tempatnya di bioskop, bisa jadi salah tempatnya. Kenapa? Karena memang bukan tempatnya. Nyari harta yang harusnya di tempat yang dibetulkan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah, tapi dia nyarinya salah. Nyari ikan tempatnya di bioskop, nggak akan dapat, nggak ada di bioskop. Atau ketika manusia mencari yang namanya harta, apakah karena memang harta itu sudah habis? Enggak. Atau karena memang Allah sudah pelit tidak memberikan harta kepada manusia? Enggak. Itu tadi, karena salah tempatnya. Apakah ketika orang sudah diberikan harta oleh Allah yang melimpah, yang banyak, dia akan mendapatkan kebahagiaan? Ternyata tidak. Jawabannya, ketika harta benda dimiliki oleh Allah, diberikan keleluasan harta, tapi ternyata tidak sedikit orang yang hartanya banyak, orang yang keleluasaan harta, tapi hidupnya tidak sedikit yang tidak bahagia. Bahkan tidak sedikit orang yang kaya, ternyata hidupnya dia bahkan nauzubillah dia bunuh diri. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan karena memang dia tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang ada yang berpendapat yang kedua, bahwa kebahagiaan itu letaknya pada ilmu pengetahuan. Sehingga orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke kampus-kampus favorit. Tapi tidak sedikit orang yang berkuliah menuntut ilmu di perguruan tinggi, mereka mendapatkan harta karena memang mendapatkan ilmunya, karena memang ilmu itu sama seperti harta, tidak diberikan kepada semua manusia, tapi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang berilmu, yang memiliki pengetahuan, dia akan mendapatkan kebahagiaan? Tidak sedikit orang yang berilmu, mendidik, punya ilmu pengetahuan, seorang doktor, profesor, tidak sedikit dia yang stres. Oleh karena itu, ternyata ilmu pun bukan dari sumber kebahagiaan. Ada orang yang ketiga, golongan yang ketiga itu beranggapan bahwa kebahagiaan itu timbul yang namanya pada pangkat dan jabatan. Sehingga berlomba-lomba orang mencari pangkat dan jabatan. Bahkan sebentar lagi kita pemilu 2024 akan memilih anggota-anggota dewan, memilih pimpinan kita. Tidak sedikit yang terus mencari yang namanya harta jabatan. Sikut kanan, sikut kiri. Apakah ketika dapat jabatan itu akan mendapatkan kebahagiaan? Ternyata tidak sedikit orang yang punya jabatan justru akan lebih repot daripada orang-orang yang biasa. Lalu intinya dari mana kebahagiaan itu? Ternyata tadi kebahagiaan itu intinya ada pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, kenapa bahwa kebahagiaan itu ada pada ridha Allah Subhanahu wa taala? Kalau di Bandung ada yang namanya Bancai, ada yang namanya Sukamiskin, atau yang di Jakarta ada yang namanya Cipinang. Orang-orang yang tinggal di sana, yang masuk ke sana, yang pesantren di sana,
itu kan dijamin makannya, minumnya, tidurnya gratis, dijamin oleh negara. Bahkan mau ke air pun tengah malam, itu orang yang tidur di sana dijaga sama orang, didampingi. Tapi orang-orang yang tinggal di sana, pesantren di sana, itu semua ingin cepat keluar. Kenapa? Karena mereka tidak diridhoi oleh orang yang memilikinya. Siapa? Negara ini. Dia selalu berbuat onar, selalu berbuat kesalahan, tidak ikut tunduk patuh kepada aturan-aturan negara. Sehingga hidupnya walaupun dijamin makannya, minumnya, bahkan ketika ingin ke air pun diantar, tapi dia tidak punya keridhaan dari orang yang punya, yaitu negara ini. Tapi ada orang yang tinggal di sana, dia kalau disuruh keluar nangis. Siapa orang itu? Mereka adalah orang-orang sipir, penjaga, kepala lapas, dan orang-orang yang digaji oleh pemerintah. Kenapa dia tidak mau keluar? Karena dia enak hidup di sana, sudah dijamin, digaji, dan lain sebagainya. Bahkan semuanya ditanggung ini oleh negara, dibiayai oleh negara. Dia tidak mau untuk keluar. Kenapa dia seperti itu? Karena orang itu, pegawai itu diridhoi oleh negara. Oleh karena itu, mari kita kejar yang namanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan harta kita yang kita miliki, dengan keleluasaan harta kita. Ya kalau saya tidak punya harta, ya dengan keleluasaan ilmu yang kita miliki, kita raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya ilmu juga, ya dengan jabatan yang kita miliki. Saya juga tidak punya jabatan. Dengan apapun yang diberikan oleh Allah, itu pun sama modal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita mampu untuk mencari ridha dan magfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita menjadi tenang, menjadi senang. Jadi intinya bahwa keleluasaan harta, memiliki ilmu pengetahuan beserta jabatan kita itu tidak akan pernah menjadikan kita bahagia kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.